So I don't know if everyone listening here today has ever been through the Alpha Leadership Training, either by me or maybe on our SRPO videos, or maybe with your upline, or maybe with your BC. But I want to refresh us a little bit on Alpha Leadership because it's more important than ever. With this new success plan, Alpha Leadership is more important than ever. Dan mungkin ada dari beberapa teman-teman di sini yang sudah pernah mendengarkan training mengenai Alpha Leadership, baik itu dari training yang dibawakan oleh Pak Fred, atau training dari SRPO, atau training-training yang dilakukan oleh senior business coach di sales area masing-masing, teman-teman. Tapi hari ini Pak Fredrik pengen merefresh lagi kembali tentang betapa pentingnya kita memiliki seorang Alpha Leadership, atau betapa pentingnya kita itu menjadi seorang alpha, karena tidak ada hal yang lebih relevan yang harus kita bicarakan saat ini dan harus kita pahami selain menjadi seorang alpha. So if we go to the next slide, please, Nisfa. Now, just to refresh our memories and to keep it fun and simple, even in the animal kingdom, they have alphas. They are the leaders. Dan bahkan teman-teman, kita mau mengingatkan sedikit atau merefresh sedikit, bahkan di kerajaan binatang, teman-teman, kayak di hutan rimba gitu ya, dalam dunia binatang aja ada yang namanya alpha leader ya, di mana ada yang memimpin satu kawanan atau satu kelompok binatang. So in this picture, for example, we have a flock of animals. They are sheep. And the ones in the very, very front, the ones that are leading the way, they are the alphas. Dan kalau kita lihat di slide-nya teman-teman ya, di foto ini, itu ada sekumpulan domba, teman-teman ya. Kita bisa lihat ini banyak banget, tapi ternyata ada domba-domba yang terdepan, di mana mereka itu yang memimpin kawanan domba yang ada di belakang. And then behind them, we have the followers. They are the betas. If the alphas go left, the betas will follow left. If the alphas go right, they will follow right. Nah, di belakang para alfa ini itu ada sekumpulan yang disebut sebagai pengikut atau beta, teman-teman. Di mana mereka itu ngikutin alfa. Saat alfanya itu belok kanan, mereka juga belok kanan. Saat si alfanya itu belok kiri, mereka juga ngikutin belok kiri juga mereka. And all the way in the back, a little bit lost, a little bit spread out, we have the omegas. They are just participating. They're not leading, they're not following, they're just kind of participating. Dan yang paling belakang ini teman-teman, kalau kita lihat ada sekumpulan yang mereka tuh kayak bener-bener nggak ngikutin, kayak tercerai-berai, mereka itu disebut sebagai omega. Omega ini mereka itu juga nggak ngikut, mereka bukan followers, mereka juga bukan pengikut, tapi mereka itu hanya ikut arus aja, kemana yang lain berjalan ya udah mereka ngikut-ngikut aja. Now of course, among us humans, we also have alphas, right? But what's the difference between alphas among us humans and alphas in the animal world? Dan pasti saja teman-teman, kita sebagai manusia itu juga ada yang namanya alfa. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang menentukan bagaimana sih kita ini sebagai manusia menjadi seorang alfa dibandingkan dengan sekumpulan binatang yang ada alfanya. Well, in the animal world, the alpha tends to be either the strongest, or the fastest, or the quickest, or the tallest. Di dunia binatang, alfa itu kadang-kadang selalu diidentikan dengan mereka yang kuat, mereka yang besar, mereka yang mungkin aumannya gede, atau mungkin mereka itu yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. But in the human world, so it's all about physical traits in the animal world. But us in the go ahead, Nispa. Jadi kalau di dunia binatang teman-teman itu lebih identik dengan kondisi fisik ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita sebagai manusia itu berbeda. I mean, for example,
every single one of us that is tuning in today, that is part of the Alpha Squad, that is leading their community, their personal groups, their core teams, every single one of you today, I'm sure, even though you're very strong, you're not necessarily the tallest, you're not necessarily the strongest, you're not necessarily the quickest, but you are still an alpha. And that is because you have an alpha mindset. It's about the mindset, not the physical for us humans. Nah, kalau kita teman-teman berbeda. Kalau kita manusia dan pastinya juga teman-teman yang saat ini sedang mengikuti trainingnya, kategori atau kriteria alfa itu sangat-sangat berbeda dari tadi yang Fredrik jelaskan dengan binatang. Teman-teman saat ini adalah seorang yang memimpin komunitas, tapi belum tentu teman-teman itu adalah orang yang lebih tinggi dari yang lainnya. Belum tentu teman-teman itu lebih lebih besar gitu kan, lebih dewasa mungkin daripada yang lainnya. Tapi lebih kepada karakter teman-teman sehingga teman-teman itu bisa dikategorikan sebagai seorang alfa. So let's look at what are those traits that an alpha have. Next slide, please, Nisfa. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang alpha. The first one is that alphas have very, very strong goals, and this is the most important one. Yang pertama dan yang paling penting, seorang alpha itu harus memiliki tujuan yang kuat, teman-teman. For instance, someone might say, my goal is to become a diamond. But actually, that's not, if you ask deeper, why? And that person might say, well, it's to help my mom, or it's to be able to travel abroad twice a year, or it's because I want to be able to afford something for my family. That is actually the goal. The goal is to help mom or to achieve that dream. And becoming diamond is just the objective in order to reach the goal. But alphas have strong goals. Nah, kalau mungkin kita bertanya sekarang ini kepada let's say downline kita ya teman-teman ya, kamu itu punya tujuan apa sih? Mungkin ada yang menjawab dia itu ingin menjadi seorang diamond director. Tapi sebenarnya pada saat kita gali lebih dalam, ternyata dia itu kenapa dia ingin menjadi diamond director? Karena ternyata banyak hal yang ingin dia wujudkan. Mungkin dia ingin membantu finansial keluarganya, atau mungkin juga dia ingin membahagiakan ibunya atau membantu ibunya, atau bahkan ada yang mungkin menjadi diamond karena dia pengen mendapatkan penghasilan ya sebagai seorang diamond. Dan ada juga yang pengen menjadi diamond karena mungkin dia ngerasa kalau diamond director itu adalah title aman yang kita bisa mendapatkan reward yang lebih dibandingkan dengan title lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang goal atau tujuan, diamond director itu sebenarnya bukanlah tujuan, tapi kenapa dan apa yang akan menjadikan kamu mengejar title diamond director tersebut. Itulah yang disebut sebagai strong goal atau tujuan yang kuat. Next one, please, Nisfa. The next trait is that alphas take responsibility. What does it mean? It means that they don't, even as an alpha, we will have challenges. We might even fail many times, but at least as an alpha, we take responsibility. So an alpha will not always blame others or blame things, or because of that. They take responsibility for their actions. Nah, yang kedua yang menjadi ciri khas seorang alpha adalah mereka itu mau mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang mereka itu mau melakukan tanggung jawab yang telah diberikan atau tanggung jawab yang harus dilakukan bagaimana dia membina komunitasnya, teman-teman. Sehingga mengambil tanggung jawab ini adalah hal yang benar-benar menjadi ciri khas oleh seorang alpha leader. Next, please, Nisfa. A third trait is that they are proactive. It means that you don't have to wait for them to take action or to try and improve something or to try and test something. They, from their own decision, will do that.
Yang ketiga adalah seorang alfa itu adalah dia adalah orang yang proaktif, di mana mereka itu nggak harus nunggu, mereka tidak harus menunggu untuk diperintahkan atau mereka tidak harus menunggu sesuatu, malahan mereka yang menciptakan suatu hal dan mereka itu menjadi seorang yang benar-benar tanpa diaktifkan pun mereka itu menjadi seorang yang aktif. Next is that they are confident and clear. Why? Because they know what they want. They have strong goals. They know what they want. Dan yang keempat adalah mereka itu sangat percaya diri dan sangat jelas. Kenapa percaya diri dan jelas? Karena sebenarnya mereka udah tahu apa yang mereka mau lakukan, mulai dari mereka ya benar-benar punya tujuan yang kuat. Next is that they are positive. They always see the glass half full instead of half empty. Dan mereka juga adalah orang yang positif, di mana mereka ini selalu melihat kayak kalau gelas itu ya teman-teman nggak penuh, tapi hampir penuh, sehingga mereka itu benar-benar selalu mau menambah ilmu. Next is that we all face problems and challenges. The point is, what kind of solution do we propose to that problem? And maybe it's not the correct solution, but at least we come with an attitude of proposing a solution. Dan seorang alfa adalah seorang juga yang selalu berusaha untuk mengatasi masalah dan fokus kepada solusi. Karena teman-teman pastinya kita punya masalah itu macam-macam ya teman-teman ya. Tapi seorang alfa itu bukan orang yang justru malah menjadikan masalah itu sebagai masalah yang lebih. Tapi bagaimana dia fokus untuk mencari solusi. Solusinya ini tidak harus solusi yang terbaik ya, tapi paling nggak dia itu adalah seorang yang selalu berusaha untuk mengatasi masalah dengan mencari solusi. Next is that they are very high self-motivated. An alpha is not the kind of person that you will have to spend all of your time and energy to motivate them. They are able to do that from themselves, from within. Selanjutnya mereka ini memiliki motivasi diri yang sangat tinggi, di mana seorang alfa itu nggak harus loh teman-teman kita selalu memotivasi mereka, tapi bahkan motivasinya itu datang dari diri mereka sendiri. Last but not least, they never give up. As I said many times, we will often face challenge and failures. Maybe the first time we try to recruit someone, the first time we try to sell something. Yes, we will face no's, but only if we choose not to give up will we understand how to succeed. Yang terakhir adalah semangat untuk tidak pernah menyerah. Karena seperti yang kita tahu, tadi juga sempat disebutkan sama Fred bahwa kita tuh memang nggak akan pernah berhenti menghadapi masalah. Orang yang tidak pernah menyerah itu adalah orang yang selalu menemukan hal baru pada saat dia menjalani satu hal. Contohnya misalnya pada saat kita merekrut member baru, kemudian pertama kali berjualan produk baru, pastinya kita mengalami yang namanya penolakan, kita mengalami yang namanya ketidaksesuaian, tapi seorang alfa itu adalah orang yang sangat-sangat tidak pernah menyerah atau pantang menyerah. Okay, so we can go on to the next slide. Now, of course, it's super important to know what are the traits of an alpha, because we essentially want to work with alphas. We only want to have alphas in our core team. But it's also very important to know what are the traits of a beta and an omega, because if we know that, we're able to recognize them quicker, and we will know then how to treat them as well. Nah, kenapa penting untuk kita tuh mengetahui karakter atau trait dari seorang alfa? Karena kita ingin bekerja dengan mereka, kita akan banyak meluangkan waktu dengan mereka. Tapi penting juga untuk kita mengetahui karakter atau trait dari para beta dan dari para omega, karena kita juga mesti bisa mengidentifikasi setiap let's say community kita, dia ini apakah dia alfa, apakah dia beta, atau apakah dia omega, sehingga kita tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan follow up dengan mereka. So exactly. So we've already been through the 8 traits of alphas, and if we look at the 8 traits of omegas, they are basically the exact opposite of the traits of alphas.
Nah, tadi kan kita udah ngeliat tuh teman-teman, kita udah kupas satu-satu karakter-karakter dari para alpha. Sekarang kita sudah lihat di slide ini karakter atau trait dari para omega, di mana kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya omega ini sangat berbanding terbalik dari alpha atau malah kebalikannya dari alpha. And so you can see there that it says no goals, and maybe that is actually inaccurate, right? Maybe their goal is to do Welcome Program 1, or they just enjoy the products and they order occasionally, right? They are consumers. Kalau kita lihat contohnya, contoh kecil ya, kalau alpha itu mereka memiliki tujuan yang kuat atau strong goal. Kalau omega mereka itu sebenarnya kayak nggak punya tujuan, mungkin bukan nggak punya tujuan, tapi kayak contohnya mereka itu hanya mengejar hal-hal yang kecil saja, misalnya mereka mau mengejar program WP1 misalnya atau hadiah BC, tapi tidak lebih dari itu. And they might like to imagine themselves to be like you, to be a beauty entrepreneur, but they have no real internal motivation to do what it takes. For them, the success plan is something for others. Nah, bahkan mereka itu kadang suka ngebayangin bagaimana dirinya mereka itu bisa menjadi Anda atau seorang beauty entrepreneur atau seorang beauty influencer. Tapi bahkan mereka itu tidak memiliki motivasi bagaimana caranya agar bisa menjadi seperti kita. Dan menurut mereka success plan itu jauh buat mereka. Kayak success plan itu kayak sesuatu hal yang agak susah diraih untuk mereka, sehingga kayak nggak cocok buat mereka tapi lebih cocok untuk orang lain. So I think it's pretty clear to recognize omegas. What's more challenging is betas. So if we can push next. Nah, kita tuh kalau misalnya ngelihat dari karakter omega itu lebih mudah ya teman-teman, kita bisa menentukan. Tapi challenge-nya yang harus kita benar-benar tahu adalah beta. Because it's easy to confuse a beta for an alpha. Karena bagi seorang alpha, karakter beta ini agak-agak membingungkan teman-teman. Jadi kita tuh gampang ketipu mungkin ya. A beta, they will have a goal. It would be a weak goal, but they'll have a goal and they will have good intentions. They will say that they want to be like you, that they want to be a beauty entrepreneur, that they are a leader. They will say that. Kenapa? Karena bagi seorang beta sebenarnya mereka ini memiliki tujuan yang mereka punya tujuan, tapi tujuannya itu lemah. Kadang mereka ini juga berkomitmen untuk melakukan atau menjalankan tujuannya, tapi ternyata setelah kita teliti lebih dalam, tujuannya ini sangat-sangat lemah dan bahkan mereka itu kadang masih nggak percaya apakah tujuannya ini bisa tercapai apa tidak. And they always seem to have a lot of other things going on in their life, like troubles or problems, and they love to tell you about it. Dan bahkan seorang beta itu, mereka tuh kayak terlalu banyak masalah teman-teman dalam kehidupannya mereka. Masalah-masalah itu mereka suka bagi kepada kita, sehingga kita tuh ngerasa bahwa memang problematikanya seperti itu, ada masalah. A beta, they might swear to you, I want to succeed in Oriflame, but their actions, they show a different reality. Seorang beta, mungkin mereka itu akan berkomitmen dan benar-benar meyakinkan teman-teman bahwa mereka itu akan mencapai tujuan. Tapi ternyata komitmennya itu tidak lebih dari hanya sekedar perkataan saja, karena ternyata mereka tidak melakukan action atas apa yang mereka katakan. And the moment any difficulty arrives, their goals quickly fall apart. Dan di saat kesulitan-kesulitan itu akhirnya datang semua kepada mereka, akan sangat mudah sekali bagi para beta untuk berhenti berjuang. That's why having strong goals is the most important trait, because if they're not strong enough, they will just disappear when the things get tough. Itulah kenapa memiliki tujuan yang sangat kuat itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada saat terjadi hambatan-hambatan, hal itu tidak akan menjadi masalah untuk kita tetap mengejar tujuannya kita.
And now many of you are listening and thinking and watching like, yes, I have some members like that in my community. They say that they want to be a beauty influencer. They want to grow level. They want to be like me. But there's always an excuse. There's always a reason. Mungkin saat ini teman-teman ngerasa, aduh ternyata banyak banget ya yang seperti itu di komunitas aku. Banyak banget yang pengen berjuang untuk bisa naik title, pengen berjuang untuk bisa mewujudkan banyak hal, tapi ternyata pada kenyataannya apa yang mereka ucapkan itu tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. So it's important to make sure that we do not put betas, we do not confuse betas for alphas, and we do not put them in our core team. Dan sangat penting sekali untuk kita benar-benar tahu dan paham bahwa seorang beta ini tidak kita tempatkan sebagai core team kita, karena kita nanti yang akan kesulitan untuk bisa melanjutkan follow up dengan mereka. Next slide please, Nisfa. Now, if you were wondering, well, okay, out of everyone in my community, how many are omegas, how many are betas, how many are alphas? Well, no matter in which community you look at, your community, all of Indonesia, or Oriflame community, anywhere, 80% of everyone in every community are omegas. Teman-teman, kalau saat ini teman-teman bertanya-tanya struktur dalam komunitasnya teman-teman seperti itu ya, berapa persen sih rata-rata omega yang berada di dalam struktur jaringan kita? Tidak hanya terhadap satu komunitas tertentu, tapi rata-rata ini adalah komunitas Oriflame Indonesia itu sama teman-teman, di mana omega itu persentasenya adalah 80%. So omegas, you know, they are mainly consumers, or they don't quite know what they want to do yet, but they're 80%. And betas represent 15% of our community. Nah, seperti yang tadi kita tahu bahwa para omega ini adalah mereka yang rata-rata itu mungkin adalah hanya pemakai saja. Mereka juga ini adalah orang yang hanya ikut-ikut saja juga seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi ternyata untuk beta sendiri atau seorang pengikut ya, strukturnya itu adalah 15% di komunitasnya kita. And alphas then represent 5% of our entire community. Dan ternyata hanya 5% saja yang merepresentasikan alpha di komunitasnya kita. And if we zoom in a little bit more, among these betas that represent then 15% of your community, 10% of these betas are sellers. So they're not interested in the success plan, they're interested in immediate profit. They buy for the member price and they sell at catalog price. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi teman-teman, di beta ini dari 15% tadi ternyata ada 10% ya yang itu adalah seller teman-teman, di mana mereka itu tujuannya adalah memang menjual teman-teman untuk mendapatkan immediate profit, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hasil penjualannya mereka. And then 5%, they are what we like to call wannabe leaders. They want to be leaders. Nah, ternyata ada 5% teman-teman yang ingin menjadi leader atau kita menyebutnya wannabe leader. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin menjadi leader dengan dengan menjalankan mungkin peran dan tanggung jawabnya. And these are the ones that we need to be aware of, we need to be careful of. These are the ones that we often mistakenly add into our core team, or we give them personal time, and we realize later down the line that it was a waste. And in the meantime, we could have used those resources, our resources, to focus on the real alphas. Nah, ternyata apa yang kita lakukan, kadang kita tuh salah teman-teman, karena 5% orang ini tadi yang ingin menjadi leader adalah orang-orang yang kita itu sudah menempatkan mereka sebagai core teamnya kita, karena kita ngerasa bahwa orang-orang inilah yang nanti akan kayak berjuang bersama dengan kita, padahal sebenarnya belum tentu teman-teman. Bisa saja mereka ini adalah orang-orang yang komitmennya itu hanya di awal-awal saja. So, if we move on to the next slide,
Those of you who are listening right now, or maybe you've already been through this training before, you know who your betas are. You know, and maybe you've already invested a lot of time in training them, getting to know them personally. Well, we have to remind ourselves that there is nothing that you can do, that we can do, that I can do to change them to become from a beta to an alpha. Nah, banyak dari teman-teman saat ini yang masih menyaksikan trainingnya, saat ini teman-teman punya bayangan bahwa ternyata selama ini teman-teman tuh salah, karena teman-teman sudah menempatkan si beta wannabe itu tadi sebagai core team, dan teman-teman sudah menginvestasikan banyak sekali waktunya teman-teman untuk melakukan bekerja bersama dengan mereka. Tapi ketahuilah teman-teman dan ingat teman-teman bahwa kita itu tidak bisa merubah seorang beta wannabe menjadi seorang alpha, teman-teman. So always watch out for those who are giving excuses or whose life always seems to be in the way of them reaching the targets that you give them. Jadi teman-teman selalu aware ya bagi mereka-mereka yang saat ini sudah teman-teman investasikan waktu bareng-bareng, tapi mereka itu ternyata yang selama ini dilakukan adalah terlalu banyak membawa banyak masalah, hal-hal yang mereka itu banyak keluhkan dan lain-lain. Next slide please, Nispa. So, of course, it doesn't mean that a beta cannot become an alpha. It's just that there's nothing you can do or say for that to happen. Something must change in their life that you cannot control for them to transform from becoming a beta to becoming an alpha. Nah, teman-teman, kita itu memang tidak bisa merubah seorang alpha wannabe menjadi seorang beta wannabe menjadi seorang alpha. Tapi tidak mustahil juga mereka ini bisa berubah. Tapi apa yang terjadi adalah pada saat seorang beta ingin menjadi alpha, itu bukan kita yang merubahnya, tapi harus dari diri mereka sendiri. Di mana harus ada sesuatu dalam diri mereka yang akan merubah mereka, bagaimana mungkin cara berpikir atau bagaimana hal-hal tersebut akan merubah mereka menjadi seorang alpha. Jadi sebenarnya lebih kepada pilihan mereka untuk berubah menjadi alpha. And there are many examples if you think about it. I mean, there are definitely some examples even in National Top 15 or in your community, or maybe yourself. Maybe when you first joined Oriflame, you were an Omega, or you were just interested in products, or maybe you were a beta, your goals were not strong yet, but then something changed in your life or in their life. Maybe you became a father or a mother, or maybe you lost your primary source of income, or maybe you realize that you want to explore outside of Indonesia, right? Something changed in your life that made you go from becoming a beta with weak goals to becoming an alpha with strong goals. But there's nothing that your upline could have done or said for that to happen. It has to happen in your life. Nah, teman-teman, mungkin kita juga sudah banyak sekali melihat contoh ya teman-teman ya, baik itu dari diri kita sendiri, atau mungkin kita juga melihat contohnya dari National Top 15 mungkin, atau orang-orang yang mungkin teman-teman kenal gitu kan, bagaimana mereka itu berubah, dan bagaimana ada satu hal yang membuat mereka itu menjadi berubah. Mungkin kalau kita bisa ambil contoh dari diri kita sendiri, yang tadinya misalnya kita itu hanya menjadi seorang beta dengan hanya sebatas mengejar hadiah-hadiah program, atau hanya sebatas mengejar hal-hal kecil gitu kan di Oriflame, tapi ada hal yang berubah dari diri kita yang membuat kita itu menjadi seorang alpha. Banyak hal, bisa jadi mungkin karena faktor keluarga, bisa jadi mungkin karena faktor pendapatan, bisa jadi mungkin dari faktor yang bikin teman-teman itu tidak bisa untuk seperti itu terus-menerus, sehingga teman-teman itu memutuskan untuk berubah. Nggak ada yang bisa kita lakukan sebagai seorang upline untuk merubah si beta ini menjadi seorang alpha. Lagi-lagi itu harus berasal dari diri mereka masing-masing. Yeah. By the way, Nispa, you're doing an amazing job at translating. Wow. So what is it then that we can do? What should we do? Well, there are 3 things. Nah, teman-teman, ada ternyata 3 hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita ini sebagai seorang upline bisa membantu mereka untuk bisa berubah. So number 1 is
There is no better way to lead than through example. You are an alpha, keep being an alpha. Keep showing the example of what it is to be an alpha. Yang pertama adalah menjadi seorang contoh bagi si beta tersebut bagaimanakah seorang alfa itu. Mulai dari bagaimana cara kita bertindak dan lain-lain. Sehingga mereka itu menjadikan kita sebagai contoh terbaik untuk bisa menjadi seorang alfa. Number 2 is you can of course have group trainings, not personal trainings, group trainings talking about, alpha traits, alpha qualities. Yang kedua adalah kita bisa melakukan training secara grup atau bersama-sama tentang bagaimana sih atau apa aja kriteria-kriteria seorang alfa. And most importantly is, whilst we need to give an opportunity for everybody to be able to prove that they are worth your time, that they are indeed an alpha, it's not enough to say it. They need to show you. You need to test them along the way to prove to you that they are alphas worth focusing on, that they are the alphas that will become your gold and diamonds. Nah, yang ketiga adalah kita memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sih seperti apa sih diri mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang menunjukkan itu bukan hanya sekedar tentang pencapaian saja, tapi bagaimana mereka itu bersungguh-sungguh menunjukkan hal-hal yang memang mereka itu patut untuk mendapatkan waktu kita. Bagaimana agar mereka itu bisa bareng-bareng dengan kita dan kita tidak merasa bahwa waktu kita itu sia-sia bersama mereka. Hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan tes atau melakukan sedikit ujian kepada mereka sebelum benar-benar kita yakin bahwa mereka ini sudah berubah, teman-teman. Next slide please, Nisfa. And you do not have to create new tests. You already have tests. Every single one of us listening today, participating today, we all have our own core team criteria, right? Nah, sebenarnya kita tuh nggak harus bikin tes yang baru, teman-teman, karena pastinya pada saat ini teman-teman itu sudah banyak sekali udah bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tes. Seperti salah satu contohnya adalah kriteria core team yang saat ini kita miliki masing-masing. Saat itu pada saat teman-teman ngerasa bahwa dia memenuhi kriteria tersebut, maka itu sudah bagian dari melakukan tes. And what's important actually is that you cannot negotiate with your core team criteria. For example, if you have 3 criteria or 4 criteria or 5 criteria or even 10 criteria, whatever your criteria are, do not negotiate with them. So if you have 5 criteria, do 100 BP within this much time, make sure that you join all of my trainings, whatever they are, you have to make sure that your recruit, your member, that they accomplish all of those criterias. Nah, teman-teman, yang paling penting banget yang harus kita lakukan adalah kriteria core team itu tadi yang merupakan tes awalnya kita itu tidak bisa dinegosiasikan ya. Jadi misalnya saat ini bagi kita mungkin kita memiliki 5 kriteria agar dia bisa menjadi core teamnya kita. Misalnya dia harus 200 BP, dia harus melakukan rekrut, dia harus ikut training dan lain-lain. Kelima kriteria core team itu tadi bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Misalnya dia hanya memenuhi 3 kriteria saja, tapi kelima-lima hal tersebut itu harus dipenuhi oleh seorang yang akan selanjutnya kita bisa identifikasi apakah dia itu benar-benar alpha atau enggak. So if we push next, please. So yeah, we don't need to create new ones. We just need to make sure that the ones that we already have, that they have to accomplish all of them. Because the truth is, what often happens is, we are kind, or we listen to the excuses or the reasons why they didn't accomplish, all of your criterias, and when we do that, when we accept members, core team members doing anything less than what we gave them, then that means we are setting the standard for our community. If I only achieve 4 out of 5 or 3 out of 5, and you accept it for me, then I will know that that is the standard that I have to follow
in my community. Jadi teman-teman, seperti tadi yang udah kita bilang, kita nggak harus bikin tes baru, tapi hanya dari kriteria core team itu tadi, misalnya 5 hal itu tadi, itu harus dipenuhi semua teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu ada yang ngerasa tidak enak atau ada yang ngerasa bahwa bisa dimaklumi. Misalnya teman-teman ada core team kita yang mungkin hanya memenuhi misalnya 3 kriteria saja. Kemudian karena kita saking baiknya mungkin atau kita nggak enak, kemudian kita ngerasa ya udah nggak apa-apa. Ternyata itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena akhirnya kita akan bikin kayak kriteria baru, dan itu yang nantinya mungkin bagi core team yang lain mereka akan meniru itu, bahwa oh ternyata nggak harus ya 5 hal kriteria core team itu harus dipenuhi, tapi bisa aja kalau misalnya dia sudah memenuhi 3. Jadi intinya adalah benar-benar teman-teman para core team itu tadi dia harus memenuhi 5 kriteria, dan kita yang harus membiasakan mereka untuk mengikuti standar atau aturan dari core team tersebut. Hey, next one please, Nisfa. So let me give you a very famous example now. I think that many of you, if not all of you, have heard about Mr. Hai, but if you haven't, he is #1 beauty entrepreneur in Vietnam and #3 in the Global Leadership Council. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin pernah mendengarkan training dari Mr. Hai, ini adalah salah satu contoh yang harus ditiru, adalah salah satu contoh alpha, di mana Mr. Hai ini, teman-teman, dia ini adalah beauty entrepreneur dari Vietnam, nomor 1 di Vietnam, dan saat ini dia itu adalah nomor 3 di Global Leadership Council, teman-teman. And if you look at his system, his whole system is always about testing and filtering for alphas. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih cara kerja atau sistem kerjanya si Mr. Hai ini, ternyata dia ini adalah orang yang selalu melakukan tes ya atau ujian-ujian, dan dia ini adalah orang yang menyaring ya, cara kerjanya itu menyaring tim-tim yang benar-benar bekerja dengan dia itu adalah harus alpha. So these are just examples then from that he follows, but his first test is when talking to prospects is you have to accept the job role, and part of the job role means that you have to join our Facebook group and you have to have a positive mindset. You have to contribute positively. That's test number 1. Nah, ini ada beberapa tes yang dilakukan sama Mr. Hai, tapi kalau kita lihat dari tes yang nomor 1 aja, di mana para new rekrutnya mereka ya, para rekrutnya new Mr. Hai ini, dia harus ikut atau menerima pertanggung jawab yang diberikan, dan juga dia itu harus mengikuti Facebook group ya, teman-teman, join Facebook group, dan dia harus menjadi seorang yang positif. Ini adalah satu dari sekian banyak tes yang dilakukan oleh Mr. Hai. Test number 2 is that they must join their FB lives every Monday to Friday from 9 o'clock. Tes nomor 2, mereka itu harus ikut mendengarkan atau bergabung di FB Live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 malam. And test number 3 is that they must sell for 200 BP. So that is part of their criteria. Dan tes nomor 3, mereka itu kriterianya harus menutup 200 BP. Test number 4 is that within their first month of joining, that they should become a 9%er. Tes nomor 4, di mana bulan pertama mereka bergabung, mereka itu harus mencapai level 9%, teman-teman. So these are all tests that are done that need to be passed. You must pass test 1, test 2, test 3, test 4 in order to be identified as an alpha. Dan ini adalah 4 tes yang sudah dilakukan Mr. Hai, dan juga teman-teman itu harus mulai untuk menduplikasi sistem yang dilakukan sama Mr. Hai ini, di mana 4 tes ini adalah hal yang merupakan kriteria saat teman-teman menempatkan seorang alpha. And even for higher titles, they will have criteria. For example, for gold directors must bring minimum 12 members to Beauty Entrepreneur Summit. Dan bahkan untuk title yang lebih di atas, contohnya seperti seorang gold director ini ada tesnya juga, teman-teman, di mana mereka itu harus membawa minimal 12 member untuk mengikuti Beauty Entrepreneur Summit.
Their Diamond directors must bring minimum 6 members to Gold Conference. Dan bahkan untuk Diamond Director, mereka itu harus membawa minimal 6 member untuk mengikuti Gold Conference. So the point here of this example is not about us copying. It's simply about us understanding that we cannot negotiate with our criteria. Whatever your tests are, whatever your criteria are, do not negotiate with them. Dan pelajaran yang bisa diambil di sini sebenarnya kita tuh nggak harus benar-benar plek ngeduplikasi apa yang dilakukan sama Mr. Hai. Tapi yang harus kita pahami dan yang harus penting banget kita lakukan adalah kriteria untuk kita untuk menempatkan seorang alpha mulai dari core team itu tidak bisa dinegosiasi. Itu bukan hal yang benar-benar bisa dinegosiasi. Okay. All right, I've gone a little bit over my time here, so let me summarize with what are the 3 steps to success then in order for us to build our future gold and diamond legs, in order for us to identify the alphas that will be our future gold and our future diamonds. Nah, sekarang Frederick mau merangkum 3 step atau 3 cara agar kita itu bisa mencapai impian kita, bagaimana agar kita bisa menjadi Gold Director dan agar kita bisa mencapai title Diamond Director dan bahkan kita bisa menjadi seorang alpha yang diinginkan. Number 1, as I said earlier, there's no better way to lead than by example. Keep being the alpha that you are, and your community will notice that. Nomor 1 dan yang paling penting adalah tetap menjadi alpha seperti saat ini, teman-teman. Karena tidak ada cara lain yang lebih penting selain kita itu benar-benar menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang alpha kepada komunitas-komunitas kita. Number 2 is, of course, invite. As we saw earlier, 5% of your community are potential alphas. So the more that you invite, the more that you recruit, the bigger the pool of alphas that you have in your community. Nomor 2 yang paling penting adalah kita nggak pernah nih melupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu invite, undang, rekrut, agar kita itu bisa menemukan potensial new alpha dari 5% dari struktur jaringan yang sudah kita bahas tadi, dan ke 5% ini tadi yang akan berpotensi menjadi alpha. And I mean, even just to put it into numbers, 5% means that for every 20 recruits that you have, one of them is a potential alpha, right? That's what the 5% means. And that's why we say invite. Apa artinya, teman-teman? Seperti misalnya saat kita melakukan rekrut 20% new member, ternyata 5%-nya itu adalah satu orang ya berpotensi untuk bisa menjadi seorang alpha. Itulah kenapa kita itu tidak pernah berhenti untuk invite atau mengajak, merekrut, karena dari 20 orang tadi ada pasti satu potensi untuk bisa menjadi alpha. And the last and most important point is only alphas and pre-alphas on your core team. Only alphas in your core team. Yang paling penting, teman-teman, step ketiga yang paling penting adalah hanya alpha dan pre-alpha di core timnya kita, teman-teman. Jangan teman-teman tempatkan beta, hanya alpha dan pre-alpha yang ada di core tim kita, dan ini juga nggak bisa dinegosiasikan. And they are the ones that will get your personal time. Betas will only get group time, but alphas, they are the ones who will get your personal time. Dan hanya alpha saja yang akan mendapatkan waktu pribadi kita atau waktu personal kita. Bagi para beta, mereka itu akan mendapatkan waktu bersama dengan grup, sedangkan bagi alpha ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan waktu personal atau waktu pribadi kita. So we just went through a shorter version of the entire training. For some of you, maybe it was
a good refresher. For some of you, maybe this was the first time. If you wish to find out more, you can always reach out to your BC to get the full training, or your upline might have it, or also the SRPO video in order to access the full training. And I would just like to end then by saying you are in a position that so many others would want to be, but you, thanks to your strong goals, thanks to your positivity, thanks to your problem solving, thanks to the fact that you take responsibility, thanks to the fact that you never give up, because of all of those traits that you have, you are here today and you will reach your next titles. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang disampaikan sama Fred tadi itu adalah versi singkatnya aja dari Alpha Leadership. Bagi teman-teman yang saat ini sudah pernah mendengar tentang Alpha Leadership, itu adalah refreshment. Tapi bagi teman-teman yang baru saja mendengarkan tentang Alpha Leadership, mungkin teman-teman jadi ngerasa bahwa oh ternyata penting banget ya buat kita untuk mengetahui Alpha Leadership, dan teman-teman itu akhirnya tidak lagi bekerja dengan orang yang salah. Dan terakhir Fredrik juga tadi bilang, teman-teman saat ini teman-teman apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman itu sudah ke arah yang baik, sudah berada di jalur yang tepat. Jadi teman-teman tetaplah menjadi dirinya teman-teman, tetaplah teman-teman itu menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. And as you know, this month we are celebrating number 1, because thanks to you, Oriflame Indonesia Oriflame is number 1 in Indonesia. We are the number 1 social selling company in Indonesia, and it is all thanks to you. Dan kita mau bilang terima kasih nih teman-teman kepada teman-teman semua, karena teman-teman tahu bahwa saat ini kita itu sedang merayakan ya keberhasilannya Oriflame Indonesia untuk lagi-lagi menjadi perusahaan social selling nomor 1 di Indonesia. Dan ini tuh nggak lain karena wujud kerja kerasnya teman-teman, karena teman-teman saat ini itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa mewujudkan Oriflame Indonesia menjadi nomor 1, teman-teman. So by reaching your next titles, you will of course reach the next step in the success plan. You will also get your X2CA, and by accomplishing that, I know that we will remain nomor 1. Dan pastinya teman-teman kalau kita mencapai title baru, teman-teman, itu artinya teman-teman saat ini sedang menuju ke arah yang pastinya sangat-sangat lebih baik. Dan dengan cara ini teman-teman pasti akan mendapatkan impiannya teman-teman, akan mendapatkan 2 kali CA tentunya, dan juga pastinya kita akan tetap menjadi nomor 1 teman-teman di Indonesia. Thank you so much, guys. Thank you so much, Nisfa. Apologies for having taken so much time. It's not every day that we can be with the Alpha Squad. So thank you all so very much. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Fredrik ya udah nge-share kepada kita tentang Alpha Leadership yang pastinya akan bisa ngebantu kita teman-teman untuk mencapai title-title impian kita di Oriflame. Sekarang teman-teman kita masuk ke speaker utamanya kita, yaitu Kak Reski Purnamasari, yang kemarin dia ini adalah Alpha Force Squad teman-teman, dan kemarin itu bulan Juli kemarin Kak Reski dan Kak Yudi, ya panggilannya adalah Ica dan Yudi, itu berhasil untuk menutup title di success plan selanjutnya, yaitu Senior Diamond Director, dan berhak untuk mendapatkan 2 kali 2 CA sebesar 56 juta rupiah. Wow. Selamat sekali lagi untuk Kak Ica dan Kak Yudi. Dan sekarang teman-teman kita mau dengerin nih sharing dari Kak Ica ya. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman kita itu bisa mencetak banyak split out. Sejalan dengan tadi yang Fredrik sampaikan, kalau kita mau jadi diamond, kita mau jadi eksekutif, kita mau jadi presiden, pastinya kita butuh yang namanya mencetak leg ya teman-teman. Dan leg yang kita cetak ini adalah harus leg alpha gitu kan. Nah sekarang kita mau dengerin sharing dari Kak Ica buat teman-teman semua. Kak Ica akan berbagi ilmu biar teman-teman itu juga lancar kualifikasi
kali 2 CA-nya. Silakan Kak Ica. Oke, teman-teman, semangat pagi semuanya. Pagi. Senang banget sore hari ini dikasih kesempatan untuk sharing bareng teman-teman Alpha Squad. Oke, dan artinya teman-teman punya kesempatan spesial kalau dibandingin dengan Oriflamers lainnya, karena kalau yang lain cuma punya kesempatan dapat cash award, tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan double cash award. Jadi kualifikasi open title-nya kan udah dikunci nih teman-teman, dan teman-teman adalah salah satu yang berhasil untuk open kualifikasi. Jadi pastikan teman-teman juga harus berjuang sampai cash award-nya itu ada di tangan kita, dan itu juga yang sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah di Juli kemarin itu closing title baru menjadi New Senior Diamond Director. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Reski Purnamasari. Saat ini biasanya sih ya lebih disapa dengan nama Ica, teman-teman, dan saat ini saya adalah seorang ibu rumah tangga yang full time mengerjakan bisnis Oriflame, dan alhamdulillah di OIC Makassar itu berada di top 1 dan di Indonesia sendiri berada di top 25. Nah, teman-teman, saya pengen sharing sedikit tentang gimana perjalanan saya dari Diamond menuju Senior Diamond. Nah, teman-teman di sini ada juga mungkin ya yang punya impian menjemput Diamond, bener gak? Dan saya sebenarnya tipikal members yang pencapaian untuk jadi Diamondnya itu nggak cepet-cepet amat, bahkan termasuk lama, teman-teman. Alhamdulillah buat dari konsisten, meskipun nggak secepat orang lain, tapi akhirnya saya bisa menjadi Diamond di tahun 2019. Itu tepat di tahun ke-10 saya bergabung di Oriflame. Nah, teman-teman, kenapa akhirnya kita tuh pengen banget jadi Diamond? Karena seperti yang teman-teman tahu, banyak banget reward yang kita dapetin ketika kita ada di level Diamond, dan salah satu perbedaannya adalah adanya insentif rumah atau CRV yang saat ini diganti jadi Fortuner ya teman-teman, karena lagi edisi spesial. Nah, kalau saya kemarin itu pilihannya antara CRV dan rumah. Dan kemarin dengan mantap gitu ya teman-teman, saya lebih milih untuk insentif rumah, selain karena pengen punya rumah yang lebih nyaman lagi, sekalian buat nanti menjemput title selanjutnya juga udah punya parkiran garasi mobilnya gitu ya, karena rumah sebelumnya alhamdulillah udah punya juga dari hasil Oriflame juga belinya, tapi masih kecil teman-teman, masih parkirannya tuh kayaknya nggak muat kalau harus CRV yang masuk ke situ. Nah, teman-teman, singkat cerita, menjadi seorang Diamond itu juga salah satu kita tuh punya tanggung jawab besar di sana, karena kita harus memiliki 6 leg gitu ya, 6 leg yang harus stabil juga, khususnya di 3 tahun pertama teman-teman, karena insentif itu akan selesai setelah kita 3 tahun perjalanan mempertahankan level Diamond kita. Nah, pernah teman-teman saya mikir bahwa sepertinya ketika saya Diamond, saya harus ngerem dulu deh kerjanya. Kenapa ngerem? Karena takutnya terlalu ngebut gitu kan, ternyata malah leg-nya ini kurang stabil gitu kan, kurang kuat, akhirnya mungkin rontok dan segala macam, dan malah nanti kerjanya bolak-balik. Nah, tapi waktu itu saya sempat BPS-an ya teman-teman sama SBC dan BC saya di cabang Makassar, yang istilahnya membuka pikiran saya juga bahwa sebenarnya tidak ada kata kita itu stabil dan mempertahankan. Yang ada itu adalah kita bertumbuh. Nah, bukankah dengan kita juga ngejar title baru, itu juga justru membuat Diamond kita jadi lebih kuat teman-teman. Belum lagi kita kan sebagai upline itu harus menjadi role model ya, dan downline-downline kita akan lebih termotivasi ketika kita sebagai upline juga kasih bukti selalu naik level. Nah, jadi teman-teman di situ akhirnya pas saya closing jadi Diamond, saya memantapkan diri untuk bukan hanya memaintain 6 leg saya, tapi juga tetap tetap jalan lagi, tetap lanjut lagi menuju title selanjutnya. Nah, jadi di situ upgrade lagi impiannya, upgrade lagi why-nya teman-teman, karena
Jujur ya teman-teman, diamond ini adalah salah satu zona nyaman banget ya. Penghasilannya udah 30 jutaan, luar negerinya udah tiap 6 bulan, dua tiket pula, terus VIP member, kalau ke acara Oriflame itu selalu dapat tempat spesial, di base dapat kursi paling depan gitu ya teman-teman. Terus pokoknya banyak lah keistimewaan dari diamond itu, sehingga butuh banget yang namanya upgrade impian gitu kan, supaya kita sendiri tuh nggak terjebak sama zona nyaman itu. Nah, saat itu teman-teman, ketika saya closing jadi diamond, nah saya sempat juga punya masalah di leg ke-6 saya yang agak kurang stabil teman-teman, dan disitulah saya memang benar-benar mantap memutuskan saya harus cepat lagi untuk open title, supaya saya sendiri juga nggak berhenti bekerja, dan kalaupun ternyata ada leg yang nggak stabil itu saya bisa cepat dapat gantinya, seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman, di bulan Desember kemarin saya bisa open title senior diamond, mencetak leg 7 dan 8 saya, dan saat itu sebenarnya saya belum tahu kalau ada yang namanya Double Cash Award. Nah, ketika di BES Bali kemarin diumumin Double Cash Award ini, dan akhirnya ternyata syaratnya itu adalah dari Desember. Bahagia banget karena saya adalah salah satu yang beruntung, karena ternyata pada saat saya open kualifikasi itu juga adalah open kualifikasi untuk Double Cash Award tadi. Jadi makin semangat untuk menjemput senior diamondnya, selain karena saya sudah upgrade impian saya, yaitu adalah saya pengen rumah saya nggak sekedar punya lokasi yang nyaman, tapi saya juga pengen bangunan dan interiornya juga nyaman. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa ketika kita punya rumah itu isinya juga lumayan membutuhkan duit ya teman-teman. Nggak bisa hanya rumahnya aja, ternyata isinya tuh butuh duit juga. Nah, ngebut lagi teman-teman, meskipun kemarin saya sempat gagal di bulan Februari dan Maret, dan di saat itu pas banget lagi awal-awal pandemi teman-teman. Kalau saya sendiri itu adalah orang yang basically-nya sebenarnya dulunya lebih banyak ngerjain offline, dan di 2 bulan itu saya harus beradaptasi bagaimana pekerjaan yang selama ini saya kerjakan secara langsung harus saya modifikasi dan saya perbaharui supaya saya bisa bertumbuh terus, meskipun dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan cara offline, bukan lagi dengan cara ketemu orang secara langsung, bukan lagi dengan bikin event gitu kan, tapi harus dengan cara baru. Nah, alhamdulillah teman-teman, karena memang UI-nya udah punya dan kerjanya juga istilahnya seimbang, terus ilmunya di-upgrade terus, 2 bulan bolong kemarin, tapi tetap bisa melanjutkan kualifikasi di bulan April teman-teman, dan lancar sampai bulan kemarin. Dan kemarin di tanggal 3 ini direkognisi teman-teman sama cabang Makassar, dan diwakili juga teman-teman director up di community saya yang ada di kota Makassar, direkognisi di rumah sendiri gitu ya teman-teman, sebagai new senior diamond. Yeay! Nah teman-teman, jadi berbicara tentang senior diamond, teman-teman pasti tahu bahwa untuk menjadi seorang senior manager itu kita nggak bisa bekerja sendiri, tapi kita membutuhkan 8 split out, yang mana tadi kita udah bahas juga bareng Pak Fred bahwa yang namanya split out itu harus adalah orang yang tepat. Nah, saya sendiri juga punya kriteria split out yang memang istilahnya apa ya, ini adalah kriteria yang menjadi split out saya. Nah, di sini memang saya tidak jelaskan secara detail tentang masalah dia tuponya gimana, rekrutnya kayak gimana, karena itu adalah masuk dalam kriteria core team ya teman-teman. Jadi kalau core team aja udah harus wajib gitu kan, tupo all bulan, harus rekrut setiap bulan dan segala macam. Nah, apalagi kalau split out. Nah, tetapi tupo awal bulan aja, rekrut setiap bulan aja, itu nggak cukup untuk menjadi kriteria split out saya. Karena kenapa? Split out ini akan menemani kita sepanjang masa. Jadi nggak bisa tuh cetak split out hari ini, kita closing title, terus split outnya rontok, nggak bisa teman-teman. Karena kalau kita mau open title lagi, split out yang ada itu tetap harus ada gitu kan, nggak bisa rontok. Karena kalau rontok otomatis total akumulasi split outnya udah beda lagi. Nah, sehingga penting banget buat kita gitu kan untuk punya kriteria sendiri terhadap split out yang pengen kita cetak. Nah, buat saya secara pribadi,
seorang yang menjadi calon split out saya atau split out saya nantinya itu dia harus orang yang memiliki strong goals atau punya impian di Oriflame. Nah, kenapa saya tulis impian di Oriflame, teman-teman? Karena banyak orang yang punya mimpi, banyak orang yang punya impian, tapi sayangnya impian itu bukan di Oriflame. Jadi kayak impian saya pengen ini sukses karena saya pengen punya usaha misalnya kayak rumah makan dan segala macam kayak gitu, dan banyak hal lah yang lain teman-teman, tapi istilahnya impian itu ternyata bukan jalannya lewat Oriflame atau mungkin jalannya banyak tapi di luar sana, sehingga bikin mereka itu jadi agak labil karena ternyata ada tempat lain yang bisa mewujudkan impian itu selain Oriflame. Tapi di sini yang menjadi split out saya itu harus punya impian dan itu adanya di Oriflame. Nah, jadi selama mereka masih jadi core team dan impiannya mungkin ada tapi ternyata belum di Oriflame, nah saya masih terus nyaring lagi, ngeevaluasi lagi, karena terkadang juga tidak semua orang saat join tuh langsung tahu impiannya apa. Ya teman-teman, berjalannya waktu, tadi sempat juga dibahas sama Fafred bahwa kadang ada sesuatu hal yang terjadi sampai mereka itu melek gitu kan sama bisnis Oriflame ini, meskipun kenalnya udah lama, meskipun joinnya udah lama, tapi nggak menutup kemungkinan nanti tahun kedua atau misalnya bulan keberapa join barulah kayak connect gitu kan, punya goalsnya tuh di Oriflame. Apalagi kayak zaman pandemi sekarang ya teman-teman, kadang yang downline kita yang awalnya nggak terlalu ngeh sama bisnis ini, tiba-tiba kok pengen belajar lebih gitu kan, karena merasa bahwa di saat pandemi kayak gini ternyata Oriflame bisa memberikan jalannya, salah satunya untuk berpenghasilan. Nah, kedua, dia adalah tipikal orang yang siap bekerja dengan target. Dia siap ditantang, dia siap bekerja dengan target gitu kan, diarahin, dan dia juga siap dievaluasi. Jadi dia tuh bukan tipikal orang yang merasa tertekan dengan adanya target, karena balik lagi untuk menjadi split out itu teman-teman nggak bisa hanya kita yang pengen dia jadi split out, tapi dia juga harus siap jadi split outnya kita. Jadi penting banget kita tuh harus menyamakan visi misi dulu gitu kan, jangan kita aja yang kebelet pengen dia jadi SO tapi dia bahkan nggak punya niat gitu kan untuk jadi SO-nya kita. Jadi itu yang paling penting bagi saya secara pribadi. Nah, ketiga, dia itu harus tipikal orang yang kreatif dan punya inisiatif. Kenapa sih teman-teman kalau jadi core team, biasanya kan saya punya salah satu kriteria itu adalah mau nurut dan belajar gitu kan. Tapi ketika jadi split out saya nggak mau kalau dia hanya sekedar nurut. Kenapa teman-teman? Karena ketika dia udah jadi split out, dia harus bisa memahami keadaan jaringannya, dia harus bisa berkreasi kepada jaringannya, dia harus tahu, paham apa yang jaringannya butuhkan, karena nggak semua sama gitu teman-teman. Sekalipun kita satu komunitas, itu kadang kita punya lagi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari sister lainnya kita, dari upline-nya kita gitu ya teman-teman. Jadi sehingga sebagai seorang split out itu harus punya inisiatif dan dia juga kreatif. Jadi misalnya di komunitas nih bikinin papan rekognisi misalnya 200 DP misalnya ya. Terus WP1 misalnya, terus papan rekognisi dapat pouch. Nah, tapi misalnya di komunitas, nggak ada nih yang misalnya bikin papan rekognisi, berhasil untuk belanja pertama misalnya, atau mendapatkan ongkir gratis. Nah, jadi kalau memang kita rasa jaringan kita kayaknya senang direkognisi dan mereka itu suka banget dengan pencapaian ya teman-teman, nggak apa-apa bikin aja papan rekognisi yang tidak dimiliki komunitas untuk menambah lagi. Jadi kalau saya pribadi juga malah memberikan kebebasan ke downline saya gitu kan, istilahnya kalau kita kan maunya bareng ya teman-teman sekomunitas, tapi kalau ternyata ada satu hal yang komunitas nggak punya, teman-teman boleh bikin. Yang jelas komunitas nggak punya, teman-teman bisa bikin supaya menambah lagi gitu kan. Apalagi nih teman-teman, misalnya teman-teman pengen downline-nya tuh dapat tiket Bangkok, terus biar downline-nya semangat, dikiriminlah kartu target misalnya ya, dan sekian ini targetnya apa, tercapai atau enggak, udah lolos nggak tiket Bangkok atau tidak gitu kan, sesuai nggak dengan targetnya. Nah, meskipun kadang kan kita punya ya buku to do list masing-masing, tapi kadang sebagai upline yang kreatif itu bagaimana sih bikin downline kita tuh kayak merasa lebih senang dengan kita dan merasa lebih ditantang, lebih merasa diperhatikan. Nah, itu boleh banget teman-teman bikinin nih, printkan misalnya, cetakin, terus kirimin apa kayak desainkan. Nah, itu bebas banget supaya downline kita tuh jadi lebih punya motivasi lagi untuk bertumbuh. Nah, keempat, komunikatif. Jadi kayak
kita nih pengen nyetak ya teman-teman, kita nih pengen downline kita jadi SO. Tadi downline kita juga pengen jadi SO. Tanpa kita punya komunikasi, berjalannya waktu ya, misalnya kita cetak SO, anggaplah targetnya berapa bulan nih, misalnya 5 bulan. Nah 5 bulan itu nggak mungkin tanpa kendala ya teman-teman. Kadang ada hal-hal yang terjadi yang kita nggak bisa tebak dari sekarang. Nah, biasanya teman-teman yang bikin SO itu gagal gitu kan, atau kita pun juga gagal nyetak SO karena di pertengahan jalan kita punya miskomunikasi. Jadi kayak ada komunikasi yang kurang nyampe, kita rasa udah nyampein tapi dia belum paham gitu kan. Jadi saya sebisa mungkin ngomong sama split out saya, pokoknya apapun yang kalian tidak tahu ataupun misalnya kurang jelas, ayo kita komunikasikan. Atau apapun yang terjadi sama jaringan teman-teman, misalnya kita udah set target nih kayak gini, tapi ternyata oh ada yang kecelakaan kak, oh ada yang sakit kak. Nah itu istilahnya kita omongin lagi, kita komunikasiin lagi supaya kita bareng-bareng mencari solusinya. Jangan diam sampai akhirnya mungkin kita malah salah tanggap. Oh kayaknya si A tuh memang kerjanya enggak serius deh, buktinya dikasih target nggak ada yang tercapai. Nah mungkin ada kendala yang saya bahkan nggak tahu. Jadi dengan kita punya komunikasi yang baik, nah disitulah kita bisa cari sama-sama di mana sih letak kekurangannya dan gimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan jaringan kita. Nah, seorang split out itu bagi saya harus menguasai materi basic. Dan dianya pasti juga harus sudah lolos ya teman-teman. Jadi dia bukan tipikal orang yang susah tupo, dia bukan tipikal orang yang susah rekrut. Karena kalau yang jadi split out tupo sama rekrut aja susah, gimana caranya dia mau menduplikasi ke jaringannya? Bagaimana dia caranya mau memimpin jaringannya, sedangkan dia pribadi aja masih susah gitu teman-teman. Jadi mau aja nggak cukup, impian aja nggak cukup, tapi memang benar-benar hal-hal basic pun dia juga sudah harus kuasai dan dia siap untuk menduplikasi. Jadi nggak melulu hanya kita doang gitu kan, karena one day dia udah jadi split out, itu dia yang harus melanjutkan lagi ke jaringannya, dia yang harus menjadi pemimpinnya. Nggak bisa kalau kita terus yang mau ambil alih, nggak bisa kalau sekedar nurut doang tadi yang saya bilang. Jadi benar-benar dia juga harus memahami, harus menguasai, dan nantinya dia juga yang akan menduplikasi ke jaringannya. Duplikasi dari saya dulu dan diteruskan lagi ke jaringan mereka. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, nah kalau tadi itu adalah kriteria SO bagi saya. Nah sekarang saya pengen sharing gimana tips mencetak split out itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Nah jadi sebelum kita berpikir pengen nyetak SO ya teman-teman, kita tuh harus tahu dulu nih orang yang kita cetak ini seperti apa orangnya. Kita harus kenali, kita harus membangun ikatan dengan potensial SO kita tadi atau split out kita tadi. Karena split out itu kadang nggak hanya datang dari orang yang kita rekrut langsung atau invitingnya kita, tapi kadang juga dari orang yang direkrut sama downline kita, ya. Jadi kayak istilahnya kadang rezeki datang itu ya nggak langsung ke kita, tapi lewat downline kita yang misalnya ada di bawah kita dan kita temukan dia ternyata ada di kedalaman. Jadi itulah kenapa kita tadi penting banget yang namanya filter, punya kriteria, karena dengan seperti itu teman-teman jadi lebih mudah untuk menemukan. Nah, ketika sudah menemukan, kita nggak bisa langsung bilang, oh ini sesuai nih dengan kriteria SO saya, berarti dia adalah SO saya. Nggak bisa ya teman-teman, karena kita belum terlalu kenal dia, kita belum bangun ikatan sama dia, kita belum satukan visi misi dulu. Jadi yang saya lakukan adalah mulai kenali, bangun ikatannya dulu, bangun hubungannya dulu, bikin nyaman dulu komunikasinya, dan mulailah menggali why-nya dan mencari goals terdekatnya. Nah, contoh nih, saat ini saya pengen banget open title. Saya akan mencari orang-orang yang juga goals terdekatnya itu sama dengan saya. Saya pengen open title, saya membutuhkan 2 SM baru di personal group saya dengan jaringan yang berbeda. Berarti saya akan mencari downline-downline di jaringan PG saya yang punya alasan gitu kan, punya impian di Oriflame, punya alasan kenapa harus ngerjain Oriflame, dan dia juga punya goals terdekat itu paling tidak minimum jadi SM. Ya, jadi kayak harus sama nih, oh ini nih orangnya nih, karena sekalipun dia orangnya oke,
tapi ternyata dia tidak siap untuk jadi SM saya di tahun ini, ya kan nggak bisa teman-teman, karena kan saya pengen opennya tahun ini kayak gitu. Jadi kayak kita memang benar-benar harus lirik dulu, harus filter dulu mana yang kira-kira sama. Nah kalau ternyata setelah kita ajak ngobrol, setelah kita dekatin, oh dia kayaknya siap nih buat jadi SM juga. Dia tipikal orang, kan biasanya gini loh teman-teman, ada orang yang ketika ditanya SM tahun ini tuh langsung minder. Aduh kak, ini udah bulan Agustus loh, ini udah berapa bulan lagi SM-nya, ini saya baru join gitu kan. Nah orang-orang seperti itu saya langsung tinggalin karena ngapain gitu kan, ngapain kita ngabisin waktu untuk ngebujuk dia, bisa kok. Nah karena dia dari awalnya emang nggak yakin, ya susah. Nah yang mudah itu kalau memang dia juga berani punya goalsnya SM di tahun ini, nah tinggal kita tambah semangatin lagi dan ajarin caranya. Nah kalau udah teman-teman udah nemu nih yang seperti itu, barulah kita buat komitmen dan berikan jangka waktu. Jadi saya tuh kalau mau nyetak split out, saya nggak mau kalau istilahnya ngalir aja kayak air gitu kan, belajar aja sampai pintar, tapi enggak. Saya tetap akan memberikan mereka batas waktu, karena batas waktu itu yang bikin mereka greget untuk kejar. Itu juga yang jadi salah satu tolak ukurnya saya, apakah dia akan jadi SO saya, atau istilahnya nih dikesampingin dulu, cari dulu yang lain. Nah, karena kenapa? Karena kita menghabiskan banyak waktu dengan orang yang salah, itu bikin kita buang-buang waktu. Dan kadang kita malah nggak punya waktu sama orang-orang yang sebenarnya lebih potensial. Jadi dengan kita punya jangka waktu, itu akan buat kita dan dia bekerja jauh lebih maksimal, baik itu saya maupun dia. Karena kan kita udah punya goals yang hampir yang sama nih dalam waktu terdekat. Nah, kalau udah, barulah kita ajarkan semua hal dari yang paling basic. Teman-teman, ini banyak banget saya temuin di jaringan saya juga ya teman-teman, bahwa ketika dia menemukan orang yang potensial, dia merasa bahwa orang itu udah jago. Oh iya mbak, dia itu mantan marketing ini loh, mantan sales ini loh. Jadi dia tuh kalau jualan jago banget, kalau dia rekrut itu pasti pintar karena linknya banyak, temennya banyak. Teman-teman, tadi sempat kayaknya Kanispa juga cerita bahwa kadang alpha di luar itu belum tentu alpha di Oriflame. Jadi semua orang sebenarnya alpha, tapi alpha pada istilahnya alpha pada bidangnya masing-masing. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah alpha di Oriflame, bukan alpha di luaran. Meskipun dia sudah IPK-nya cum laude, mungkin dia adalah pemimpin perusahaan ini, itu nggak ada jaminan bahwa dia juga akan alpha di Oriflame. Ya, dia alpha di bidangnya dia, tapi nggak alpha di Oriflame. Nah, sehingga apapun latar belakangnya, sehebat apapun dia, teman-teman tetap harus mengajarkan mereka dari hal yang paling basic. Dari tips to point-nya, produk knowledge-nya, pokoknya semua yang paling basic. Karena karena orang-orang potensial ini ketika dia sudah punya ilmunya, maka teman-teman akan mudah banget untuk menduplikasi. Tapi kalau dia nggak punya ilmunya, jadi akan ngeblank juga teman-teman. Bayanginlah kalau kita orang-orang yang jago di Oriflame tiba-tiba disuruh jualan produk lain. Nah, kira-kira teman-teman bakal bisa nggak sih jualan sejago ketika kita di Oriflame? Ketika teman-teman sudah menguasain success plan Oriflame, kita akan jago banget rekrut orang untuk join di Oriflame. Tapi kira-kira ketika teman-teman pindah pekerjaan, apakah teman-teman bisa sejago itu? Belum tentu ya teman-teman. Kalau pertanyaannya bisa jago, bisa. Kalau teman-teman juga udah belajar, teman-teman pelajari juga hal-hal dari yang paling basic. Nah, kalau udah ajarin ilmunya, saya biasanya akan bikin kelas khusus teman-teman untuk mereka-mereka yang jadi potensial SO. Jadi kayak maksudnya bikin grup yang bikin mereka tuh jadi lebih termotivasi karena mereka akan digabungkan dengan orang-orang yang juga punya pemikiran yang sama. Karena kasihan, tadi kan Pak Fred bilang ya bahwa pada saat kita pengen mendapatkan alpha di jaringan kita juga harus menyediakan kelas training yang grade-nya itu untuk alpha. Nggak bisa kalau dia digabung sama yang si penjual, si pengguna pribadi, itu jadi dia malas gitu kan untuk belajar karena dia maunya ilmunya agak lebih bagus tapi kok dapatnya itu mulu. Nah, sehingga itu yang saya lakukan supaya orang-orang yang potensial ini mendapatkan ilmu yang layak. Nah, setelah itu saya akan mulai set goal sama mereka. Jadi setelah kita punya komitmen, dia udah mulai dapat ilmunya. Ilmu ini kan bertahap ya teman-teman. Jadi sambil kita komit, sambil kita tambah terus ilmunya. Nggak bisa juga sekali jalan ilmu itu. Jadi sambil jalan, sambil dia terapin, dan kita mulailah untuk set goals. Jadi set goalsnya di awal bulan, dan itu dilakukan evaluasi setiap minggu teman-teman. Kenapa?
Karena setiap ada kendala dan permasalahan itu nggak berlarut-larut, tapi teman-teman udah mulai temukan di pertengahan jalan, kita masih bisa ganti strategi, kita masih bisa pikir solusi sama-sama, sehingga meskipun set goals di awal itu dengan strategi A, di akhir itu mungkin dengan strategi B, tapi goalsnya tetap nyampe. Jadi jangan ketika kita udah set goal sama downline, oke, bulan ini kita manajer ya, teman-teman hanya sekedar nungguin doang, teman-teman hanya sekedar tunggu akhirnya nyampe enggaknya, terus nanti teman-teman evaluasinya bulan depan. Kelamaan teman-teman. Jadi kayak kita tuh habiskan banyak banget waktu, sehingga susah untuk kita juga bertarget cepat kalau teman-teman evaluasinya kelamaan. Nah, terus berikan trainer juga dan mulai menduplikasi. Jadi kayak tadi itu kita habiskan dia training basic, terus pelan-pelan dia naik 9%, menjadi manager, dia sudah mulai harus membawakan hal-hal basic seperti getting started, OOM, terus step 1, step 2, dan misalnya produk knowledge lainnya. Pokoknya hal-hal basic yang udah teman-teman kasih ke mereka, dia juga udah mulai diajarin untuk membawakan itu ke personal grupnya. Gak apa-apa, dia mungkin masih malu-malu, dia masih slide-nya masih nggak bagus, itu bukan masalah buat saya. Intinya dia mau nyoba dulu, dia mau dulu untuk membawakan training itu. Gagal-gagalnya kan kita evaluasi lagi nih di setiap minggu. Oh, kemarin bawa trainingnya tuh kurang loh pembahasan ininya. Jadi kayak setiap minggu itu kita evaluasi lagi. Dan teman-teman selalu ingat kriteria SO yang teman-teman buat. Kalau ternyata di pertengahan jalan ada yang macet nih, atau istilahnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya teman-teman nggak usah baper, karena kita di sini mau mencetak split out yang jangka panjang, bahkan kita pengen mencetak power lead. Jadi kalau misalnya teman-teman dari berjalannya proses aja mereka udah nggak kuat, nggak bisa beriringan sama kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk bujukin. Cukup kita kasihkan 1-2 kali kesempatan untuk memperbaiki. Kalau misalnya ternyata masih tetap seperti itu, ya kita harus mencari calon potensial split out lain. Nah, mencetak split out itu biasanya saya akan lebih mencari sampai ke dalaman juga. Jadi kayak kalau ternyata di first line-nya itu belum potensial, saya akan coba dari cari lagi di downline-nya. Jadi kita nggak pindah kaki, pindah leg, tapi kita cari di situ dulu. Kecuali emang di situ nggak ada, ya mau nggak mau kita pilih flag yang lain gitu kan, bukan itu. Jadi sambil jalan evaluasi itu kita sambil ngenalin juga kira-kira siapa lagi nih potensial SO. Jadi kadang ya teman-teman ketika mau nyetak split out itu, terutama untuk saya pribadi, saya targetkan misalnya upline-nya. Tapi ternyata beriringan waktu gitu kan, malah downline-nya yang lebih kencang jadi split out. Upline-nya malah anggaplah kesundul kan, atau berhenti. Tapi karena kita udah cepat nih, karena kita punya kriteria SO tadi, kita udah cepat lihatnya, kita cepat identifikasinya, maka kita nggak akan menghabiskan banyak waktu sama orang yang salah. Nah, teman-teman, itu cara saya nyetak split out, dan saat ini saya sendiri juga sedang nyusun strategi baru untuk menjemput eksekutif. Nah, selalu yang harus teman-teman ingat ketika kita naik level, teman-teman nggak boleh melupakan SO yang lama. Kenapa? Karena naik level itu nggak bisa dengan SO baru, SO lamanya rontok gitu kan. Selalu harus sama-sama. Nah, sehingga saya sekarang punya prinsip teman-teman, nggak ada leg yang stabil. Karena ketika mereka stabil, pelan-pelan pasti akan mundur. Tapi yang harus ada adalah semua split out bertumbuh. Jadi sambil saya nyetak split out baru, sambil saya juga menduplikasi cara saya ke jaringan, supaya mereka juga berani, mereka juga mengupgrade lagi impiannya, mereka juga jadi paham sistemnya, dan mereka juga punya goals untuk nyetak split out juga, mereka bertumbuh juga, dan kita jadinya naik levelnya bareng-bareng, ya kan? Karena bukankah dengan kita memiliki downline bertumbuh, meskipun itu bukan kita yang naik level, itu juga akan memperbesar income-nya kita. Apalagi kalau teman-teman naik level, downline-nya juga bertumbuh, itu akan jauh lebih besar lagi penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan di Oriflame. Nah, karena saat ini saya pengen ngejar eksekutif dengan personal group baru, maka pastinya kita harus membedakan dong antara kelas training untuk yang sudah jadi SO dan juga potensial SO. Karena kasihan yang potensial SO kalau disamain trainingnya terlalu berat teman-teman. Nah, yang SO pun juga kita sudah harus mulai ajarkan ilmu-ilmu
duplikasi dan delegasi apa yang dia juga harus bikin ke potensial SO-nya seperti itu. Jadi kayak kalau ke SO itu saya lebih train the trainer cara mencetak potensial SO. Nah, sedangkan saya ke potensial SO saya itu saya lebih back to basic. Jadi benar-benar ngajarin lagi dari awal, dari semua hal-hal dasar, meskipun itu dari cara bikin caption gitu kan teman-teman. Dan memang ya teman-teman itu salah satu pekerjaan yang kadang bikin kita males. Ketika kita udah open title, udah closing title, tiba-tiba kita harus lagi berhadapan dengan orang-orang baru yang ilmunya belum terlalu banyak. Nah, tapi itu lagi, balik lagi. Karena saat ini kita pengen naik level. Jadi kayak biasanya teman-teman sebelum saya closing title, itu saya sudah menyiapkan leg-leg kecil yang akan saya bimbing. Sehingga ketika saya sudah close title baru, itu kayak training basic untuk potensial SO itu udah jalan sebenarnya. Jadi tinggal dilanjutin lagi. Sehingga nggak bikin kita mager. Pokoknya nggak boleh ada prinsip istirahat teman-teman. Istirahatnya pokoknya nanti aja deh. Kalau emang kita udah tua, itu bagi saya, kalau kita udah tua, udah gak mampu, selagi teman-teman masih bisa, masih sehat, masih kuat, masih produktif usianya, kerjain terus. Apalagi saat ini Oriflame juga udah canggih teman-teman, dari rumah gitu kan. Nah, dan teman-teman juga harus ingat bahwa saat ini itu kita sudah punya new success plan, yang mana ketika teman-teman pengen menjadi seorang presiden, bahkan ya teman-teman hanya membutuhkan 12 split out, tetapi 12 split out yang kuat gitu kan, strong atau power leg, sehingga teman-teman harus benar-benar menyiapkan dari sekarang. Jadi nggak hanya sekedar split out aja yang dicetak, tapi bagaimana split out itu juga menjadi power leg kita dan terus bertumbuh menjadi gold leg-nya kita nantinya, dan pastinya menjadi diamond leg-nya kita. Bahkan kalau bisa leg-nya kita juga punya pemahaman dan punya target untuk menjadi presiden di Oriflame. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat sharingnya. Go Diamond, go eksekutif, go presiden. Yeay, keren banget Kak Ica. Go Diamond buat teman-teman, go eksekutif dan go presiden pastinya ya. Nah teman-teman, anyway kita nih masih punya kurang lebih 10 menit ya, 10 menit waktu untuk teman-teman yang saat ini. Aku coba lihat di Q&A-nya, ada nggak sih teman-teman yang mau nanya ke Kak Ica? Aku coba lihat dulu. Kalau teman-teman mau nanya, boleh teman-teman kasih pertanyaannya di Q&A teman-teman. Nanti kita akan nanya ke Kak Ica dan teman-teman bisa langsung dengar jawabannya langsung. Oke, aku cek dulu pertanyaan-pertanyaannya ada nggak sih? Anyway, ini aku nggak ngelihat ininya. Sebentar ya teman-teman ya. Dan teman-teman sebenarnya tadi udah banyak banget sih yang udah di-share sama Kak Ica. Dan yang paling aku suka sekali dari apa yang di-share sama Kak Ica itu tadi adalah SO kriteria. Dimana sama seperti apa yang tadi Frederick bilang, saat kita mau memilih seorang alpha yang akan dimasukkan ke dalam core team kriterianya kita, itu tuh kita nggak boleh negosiasi ya teman-teman ya. Dan tadi SO kriteria yang ada dalam Kak Ica itu pastinya itu bukan dari kayak let's say misalnya bukan dari apa yang Kak Ica mau gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana agar saat kita sudah memenuhi kriteria-kriteria itu tadi sebagai seorang SO, kita itu juga menjadi seorang SO yang kuat. Jadi sebenarnya bukan karena kebutuhan upline, tapi karena kita pengen teman-teman itu bisa menjadi seorang SO yang kuat. Nah, jadi apabila teman-teman saat ini buat teman-teman nih yang let's say misalnya masih open director gitu kan, berarti kan teman-teman itu masih sebagai seorang SO upline-nya, karena teman-teman itu SM ya. Jadilah SO yang terbaik sesuai dengan kriteria yang upline kamu kasih, seperti itu. Sehingga saat nanti teman-teman mau open title, baik itu open senior director, open gold, atau bahkan akan menjadi open diamond, teman-teman itu bisa menjadi role model akan SO kriteria yang tadi teman-teman sudah lakukan di diri sendiri, seperti itu. Jadi jangan yang ngerasa kalau misalnya gini teman-teman, kita udah punya SO kriteria, tapi kok nggak ada ya dari SO kriteria aku yang ternyata itu memenuhi kriteria yang aku mau. Coba teman-teman bercermin dulu saat teman-teman jadi SO dulu atau kemarin, teman-teman memenuhi nggak sih SO kriteria dari upline-nya, seperti itu.
Jadi kita tuh sebenarnya selain selain kita tuh kayak kuat gitu kan, kita juga bertumbuh dengan memiliki SO kriteria. Dan ini tadi yang aku flashback lagi ya ke SO kriterianya Kak Ica, punya impian di Oriflame atau strong goal benar-benar adalah salah satu definisi seorang alpha. Siap bekerja dengan target, pastinya kalau kita di Oriflame itu kan selalu ada yang namanya target, tapi target di Oriflame itu bukan target yang menakutkan ya teman-teman ya, karena target di Oriflame itu pasti akan ada hasil yang bisa dicapai dan ada rewardnya atau ada penghargaannya. Kreatif dan berinisiatif, ini nggak banyak orang sih yang bisa memiliki kriteria ini, tapi kalau misalnya kita mau jadi SO yang terbaik buat para upline atau saat ini kita adalah seorang SO, harus kita tuh kreatif dan berinisiatif. Seperti tadi yang dibilang sama Frederick juga, harus proaktif, jadi nggak boleh tuh yang ditungguin dicolek segala macem baru kita mau gerak. Komunikatif, artinya kita tuh jadi orang yang benar-benar tuh kayak aktif mengkomunikasikan segala hal. Kalau ada yang nggak dipahami dengan jelas, nanya ke BC, nanya ke SBC, nanya ke upline. Jangan teman-teman itu nunggu ya, nanti kalau misalnya ditanyain, Kak udah paham belum? Baru deh teman-teman, Kak aku kayaknya belum paham di part ini, seperti itu. Menguasai materi basic, ini penting sekali buat kita. Kenapa? Karena kita itu harus menguasai dulu, baru kita bisa memberikan atau sharing ke komunitas kita, dan pastinya siap menduplikasi cara kerja upline yang paling penting teman-teman. Asalkan kita udah tahu dulu, kita udah melakukan dulu nih apa yang diminta atau apa yang harus kita lakukan, kemudian kita menduplikasi. Kalau kita sendiri teman-teman sudah melakukan beberapa kriteria SO, dan ini anyway SO kriterianya Kak Ica ya. Pastinya teman-teman itu yang let's say misalnya kayak saat ini ada yang open diamond and up ya, teman-teman juga pasti punya SO kriteria sendiri kan yang teman-teman pengen agar downline-nya teman-teman itu mencapai seperti itu. Dan ini pas banget sih materi yang dibawakan sama Kak Isa ini, bagaimana mencetak split out. Tadi kita udah bahas tentang tips juga mencetak split out, strateginya Kak Ica untuk menjemput eksekutif. Buat teman-teman yang tadi masih director and up mungkin ngerasa, Kak aku boleh selesaiin direkturku dulu nggak baru ngejar eksekutif. Ini yang dikasih sama Kak Ica ini berarti ilmu eksekutif loh teman-teman. Jadi teman-teman itu spesial banget yang masih mantengin training hari ini, udah bisa langsung tadi tuh udah tahu kira-kira ya kalau misalnya aku nanti mau menjemput diamondku atau menjemput eksekutifku berarti seperti apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan karena kita udah sampai nih waktunya, kita udah 2 jam teman-teman, nggak berasa ya. Kita udah belajar banyak banget hal tentang bagaimana tadi alpha leadership, bagaimana tips mencetak split out, dan bagaimana kita berjuang teman-teman. Aku minum sebentar ya teman-teman, aku batuk. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, ingat dan pahami new success plan, karena penting banget bagi kita untuk menjadi gold leg dan menjadi diamond leg dari upline kita. Terakhir teman-teman, aku udah batuk di sini. Selamat berjuang, selamat melanjutkan perjuangan bagi para Alpha Squad yang saat ini masih berjuang untuk memenuhi kualifikasinya. Jangan berhenti teman-teman, karena perjalanannya itu pasti semakin dekat ya apabila teman-teman melakukan hal-hal yang teman-teman sudah rasa on track gitu kan, tetap dilanjutkan saja. Semangat untuk memenuhi kualifikasi program-program di bulan ini. Kita punya program sponsor, kita punya melanjutkan kualifikasi upgrade bonus, kita juga masih di kualifikasi Beauty Entrepreneur Summit dan Gold Conference. Jadi banyak hal yang bisa kita kejar di bulan Agustus ini. Itu aja sharing dari aku dan Kak Ica. Aku juga mau bilang terima kasih buat Kak Ica sudah spending waktu untuk mengisi training Alpha Squad perdana. Nantikan training Alpha Squad selanjutnya di bulan depan dari region yang berbeda teman-teman ya. Dan merdeka buat kita semua teman-teman, karena kita bulan Agustus. Merdeka, kita merdeka dari apa nih Kak Ica? Merdeka dari penghasilan yang pas-pasan,
merdeka dari cicilan. bener. Dan teman-teman pastinya nanti next training Alpha Squad itu pembicaranya beda, akan ada sharing berbeda juga, jadi tetap dinantikan. Itu aja. Terima kasih teman-teman, semangat pagi buat kita semua. Go Diamond, go Presiden, go Executive, go Presiden, dan good luck untuk perjuangannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.